إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis ke-14. Al-hadis ar-rabi' ashar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga perkara. As-sayyibuz zani, yang pertama orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka halal darahnya dengan hukum rajam menurut syariat Islam. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu pembunuhan, maka hukumannya adalah qisas. Orang yang membunuh secara sengaja, membunuh seorang muslim secara sengaja, maka halal darahnya. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yaitu orang yang murtad. Maka tiga golongan ini halal darahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan Imam Ibn Rajab rahimahullah taala, maka ada hal yang perlu untuk kita tekankan di sini. Nabi SAW ketika mengatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, maka ini hukum asalnya. Darah seorang muslim itu terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar. Seorang muslim tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihilangkan nyawanya. Maka membunuh seorang muslim itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ini ancaman bagi seorang yang membunuh muslim. Maka dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Jadi darah seorang muslim terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian. Ada darah yang boleh untuk ditumpahkan, dan dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan ada tiga. Yang pertama adalah pelaku zina yang sudah pernah menikah, maka dia dihukum rajam. Yang kedua adalah pembunuh
ya, maka dia dihukum qisas. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad, maka dia dibunuh. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, halalnya darah seorang muslim karena tiga atau salah satu dari tiga hal ini tentu bukan sembarang orang boleh melakukannya. Harus dilakukan oleh yaitu pemimpin kaum muslimin, yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketika hakim memutuskan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah, maka mereka lah yang berhak untuk mengeksekusi. Mereka lah yang berhak untuk menunjuk al-hujum. Demikian pula kalau ada qisas. Demikian pula kalau ada orang yang murtad. Ya, maka ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Adapun ketika mereka tidak menerapkan hukum syar'i, maka tentu mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rakyat biasa, kita orang sipil, ya tidak berhak mengambil alih tugas mereka ketika mereka tidak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan hadzal haditsu kharrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh dua imam dalam dua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Min riwayatil A'mash an Abdullah ibn Marrah an Masruq an Ibni Mas'udin. Ini jalur periwayatannya dari A'mash, dari Abdullah bin Marrah, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, at-tariku lil Islam. Golongan yang ketiga, at-tariku lil Islam, orang yang meninggalkan Islam. Ya. Orang yang meninggalkan Islam. Kalau hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ya. Adapun dalam riwayat Muslim, at-tariku lil Islam, orang yang meninggalkan agama Islam. Badala qauli sallallahu alaihi wasallam li dinihi. Kemudian wa fi hadzal ma'na ahadisu muta'addidah. Dan semakna dengan hadis ini ada banyak hadis yang lainnya. Wal qatlu bi kulli wahidatin min hadhil khisal muttafaqun alaihi bainal muslimin. Maka hukum membunuh dengan masing-masing dari tiga hal yang disebutkan ini disepakati di antara kaum muslimin. Bagaimana tidak disepakati? Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ada segelintir orang yang mungkin menolaknya. Ada mungkin beranggapan hukum pembunuhan ini kejam dan lain sebagainya. Maka omongan mereka tidaklah dianggap. Ya, pendapat-pendapat mereka yang jelas-jelas menyelisih dalil tidaklah dianggap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Sebagian kalangan menganggap ini ayat yang bertentangan dengan realita. Kenapa? Karena yang namanya pembunuhan itu akan ada kematian. Ya, kok bisa Allah Subhanahu wa taala sebutkan justru ada kehidupan? Ya, menurut logika yang namanya hukum qisas, maka akan ada kematian. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan justru terdapat kehidupan? Maka jawabannya, justru dengan adanya hukum qisas, maka akan banyak nyawa yang terjaga kehidupannya. Dan lihatlah sekarang, karena tidak ada hukum qisas, maka orang bebas membunuh. Orang tidak takut untuk membunuh. Terjadi banyak sekali pembunuhan. Karena paling dipenjara, atau paling dimaafkan, atau paling demikian dan demikian.
Tapi tatkala hukum qisas benar-benar ditegakkan, maka dijamin orang-orang yang akan berencana membunuh akan berpikir 1000 kali lipat sebelum dia melakukan pembunuhan. Ya, makanya Allah SWT katakan walakum fil qisasi hayatun. Di dalam hukum qisas justru terdapat kehidupan. Maknanya akan banyak kehidupan manusia yang terjaga. Jadi satu orang yang dikorbankan sebagai contoh, siapa yang membunuh akan mendapatkan nasib seperti orang ini. Dia dibunuh di khalayak ramai. Ya, maka orang akan ketakutan. Sehingga akan terjagalah banyak kehidupan. Baik, kemudian amma zina sayyib. Adapun zina bagi orang yang sudah pernah menikah, fa ajma'al muslimuna ala anna haddahu ar-rajmu hatta yamuta. Maka umat Islam sepakat bahwa hukumannya adalah rajam hingga ia mati. Yaitu dilempar batu ya kepalanya hingga mati ya. Bahkan disebutkan orang yang akan dirajam dikubur setengah badan di tanah lalu dia dilempar dengan batu. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'izan wal Ghamidiyah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam di masa hidup beliau seorang yang bernama Ma'iz laki-laki dan seorang wanita yang berasal dari Bani atau suku Al-Ghamid ya, Al-Ghamidiyah. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum rajam pernah diterapkan di zaman Nabi SAW. Dan setidaknya ada 2 kasus hukum rajam. Dan yang menarik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukuman rajam yang ditegakkan di zaman Nabi SAW itu bukan dengan tuduhan dan persaksian. Kita tahu dalam menetapkan hukum rajam bagi pezina maka harus mendatangkan minimal berapa orang saksi? 4 orang saksi. 4 orang saksi. Dan itu tidak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mereka dihukum dengan rajam? Karena pengakuan. Ma'iz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk disucikan atas dosa zina yang pernah ia lakukan. Datang dengan sukarela. Demikianlah dengan seorang wanita yang berasal dari Ghamid, wanita Al-Ghamidiyah datang kepada Nabi SAW ingin untuk disucikan bahkan dalam keadaan hamil. Maka Nabi SAW perintahkan lahirkan dulu ya. Setelah itu dia kembali setelah lahiran. Setelah lahir maka Nabi SAW mengatakan sapi dulu ya, disusui selama 2 tahun. Setelah itu dia kembali baru dirajam ya, baru dirajam. Nah ini menunjukkan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi SAW ya pelaku zina dirajam karena pengakuan sendiri ya. Taib. Wa kana fil Qur'anil ladzi nusikha lafdhu, dan hukum rajam ini di antara hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang sudah dinasakh lafadznya. Dinasakh itu dihapus lafadznya. Jadi dalam Al-Qur'an sebelum dihapus lafadz ini ada firman Allah SWT, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ya. Dan seorang laki-laki yang sudah pernah menikah, demikian pula seorang wanita yang sudah pernah menikah, apabila keduanya berzina maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Mulia atau Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Nah ini diantara lafaz Al-Quran, di antara hukum di dalam Al-Quran yang pernah ada lafadznya namun sudah dihapuskan. Ya wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian wa amma nafsu bin nafsi,
Adapun jiwa dengan jiwa, maksudnya hukum qisas ya. Maknahu annal mukallafa idza qatala nafsan. Maknanya apabila ada seorang mukallaf, seorang yang telah dibebani syariat, idza qatala nafsan, ketika dia membunuh jiwa muslim bighairi haqqin, tanpa hak, amdan, sengaja, fa innahu yuqtalu biha, maka ia dibunuh karenanya. Itu dihukum qisas. Ya. Dan di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan annal mukallaf, orang mukallaf yaitu orang yang telah dibebani syariat. Siapa dia? Orang yang sudah balik dan berakal. Seorang muslim balik berakal membunuh muslim yang lain, maka dia berhak untuk diqisas. Dia berhak untuk diqisas. Namun tidak berlaku kalau dia belum balik. Anak kecil bunuh orang, maka dia tidak diqisas. Atau orang gila, orang gila membunuh orang, dia tidak diqisas. Atau ayah terhadap anak, seorang ayah membunuh anak kandungnya, maka dia tidak diqisas. Ya. Namun selain tiga kondisi ini, ya, muslim balik berakal dan yang dibunuh bukan anak sendiri, maka dia dihukum qisas. Waqad dallal Qur'anu ala dzalika biqaulihi ta'ala. Sungguh Al-Qur'an telah menunjukkan akan hal tersebut dalam firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-45, Allah berfirman yang artinya, dan telah kami tetapkan atas mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian al-qisas fil qatla, di dalam pembunuhan, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka apabila dibunuh maka dia juga dibunuh, ya. Budak ketika membunuh orang lain maka dia juga berhak dibunuh. Wanita apabila membunuh orang lain maka dia juga berhak dibunuh. Nah, inilah hukum al-qisas. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qisas ini ditegakkan apabila terbukti seseorang melakukan pembunuhan dan keluarga korban menuntut hukum qisas. Karena ada kalanya qisas tidak ditegakkan apabila pihak korban memaafkan atau menuntut diyat, ya. Jadi pihak korban tidak menuntut untuk diqisas, tapi menuntut diyat. Ya, tidak perlu pembunuh ini dibunuh, tapi bayar diyat. Berapa? Setidaknya 100 ekor unta. Kalau pihak pembunuh menyanggupi dan bisa membayar tersebut, maka diterima dan tidak perlu untuk diqisas. Atau pihak korban memaafkan sama sekali, meskipun tanpa pembayaran diyat, meskipun tanpa pembayaran diyat, maka hukum qisas ini terkait dengan pihak korban. Kalau korban menuntut maka diqisas, meskipun pihak pembunuh menawarkan yaitu pembayaran diyat. Bahkan mungkin saya bayar diyat 2 kali lipat, berapa? 200 ekor unta. Yang penting ya pembunuh ini tidak diqisas. Maka ketika keluarga korban tidak menerima pengajuan pembayaran diyat meskipun berkali-kali lipat, maka pembunuh tetap diqisas. Ya. Nah, ini hal yang disepakati oleh kaum muslimin.
Adapun yang ketiga, wa ammat tariku lidini, adapun orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya man tarakal islam wa irtadda anhu wa faraqa jama'atal muslimin, yaitu siapa yang meninggalkan Islam, murtad dari agamanya, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Baik. Kemudian di sini Imam Ibnu Rajab menyebutkan wa inna mastathnahu, dan sesungguhnya dikecualikan, golongan yang ketiga ini dikecualikan, ma'aman yahillu damuhu min ahli syahadatain, dikecualikan bersama orang yang halal darahnya dari orang yang bersyahadat, maksudnya orang Islam. Bi'tibari makan alaihi qabla riddah, itu dilihat dari keadaannya sebelum murtad. Maksudnya begini, Nabi SAW mengatakan la yahillu damu mri'in muslim. Perhatikan, tidak halal darah seorang apa? Muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Ada 3 golongan. Yang pertama, pezina, muslim, ya, berzina, sudah pernah menikah, maka halal darahnya dengan hukum rajam. Yang kedua, seorang muslim membunuh muslim yang lain secara sengaja, maka halal darah. Yang ketiga, murtad, dan murtad ini kan sudah bukan muslim, ya kan? Orang yang murtad sudah bukan muslim. Tapi mengapa Nabi SAW memasukkan dalam 3 golongan ini? Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan bi'tibari ma yakana alaihi qabla riddah, karena dilihat dari kondisi sebelum dia murtad. Sebelum dia murtad, dia masih beragama Islam, ya. Maka di sini tidak bertentangan dengan realita. Ya, 3 golongan dari umat Islam yang halal darahnya. Yang ketiga adalah orang Islam yang murtad. Orang Islam yang murtad. Nah, wa hukmul islami lazimun lahu ba'daha, maka hukum keislamannya itu masih menetap setelah kemurtadannya, seakan-akan dia masih muslim. Kenapa? Walihada fa innahu yustata, karena dia masih diminta untuk bertobat. Setelah murtad enggak langsung dibunuh. Setelah murtad tidak langsung dibunuh, tapi apa? Diminta untuk bertobat, diajak untuk bertobat. Wa yutlabu minhu al-'audatu ila al-Islam, dia diminta untuk kembali kepada agama Islam. Ya. Sehingga kalau dia bertobat, dia tidak dibunuh, berarti dia tetap muslim. Kalau dia rujuk, dia sadar atas yaitu kekhilafannya. Mungkin dia terpengaruh dengan urusan dunia, mungkin dia tergiur dengan tawaran-tawaran menarik, tidak sadar bahwa murtad termasuk di antara dosa yang sangat besar yang ada konsekuensi di dalam hukum syariat, dibunuh. Baru tahu dia, ya, maka dia bertobat kepada Allah, dia bersyahadat, maka Islamnya kembali, ya, Islamnya kembali, sehingga darahnya kembali haram untuk ditumpahkan. Tapi ketika orang yang murtad tetap di atas kemurtadannya, diajak untuk bertobat tidak mau bertobat, maka ditegakkanlah hukum syariat dengan dibunuh. Dan sekali lagi, yang melakukannya adalah pihak yang berwenang. Nah, kemudian wa aidan, dan juga faqad yatruku dinahu, ia telah meninggalkan agamanya. Wa yufariqul jamaah, meninggalkan atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Wa huwa muqirrun bisyahadatain, dan sebelumnya dia telah mengakui 2 kalimat syahadat. Wa yad'il Islam, mengaku Islam. Kama idza jahada syai'an min arkanil Islam. Ya, wallahu alam, ini mungkin contoh yang lain, yaitu kondisi orang yang dianggap
murtad, yaitu apa? Idza jahada syai'an min arkanil Islam. Kalau ada seseorang yang mengingkari rukun Islam. Ada rukun Islam yang diingkari. Ya. Dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia mengingkari wajibnya sholat misalkan. Dia tidak mengakui sholat merupakan rukun Islam misalkan. Maka dia dianggap telah murtad. Karena bagaimana mungkin mengingkari rukun Islam? Ya. Demikian pula mengingkari wajibnya puasa, mengingkari wajibnya zakat, sebagaimana yang dilakukan di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menghukum orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan diperangi. Menunjukkan bahwa beliau menganggap orang-orang yang mengingkari wajibnya zakat itu murtad. Karena apa? Zakat termasuk rukun Islam. Ya. Bukan karena malas, bukan karena pelit, bukan karena ingin memanipulasi harta, ya, tapi karena mengingkari wajibnya zakat. Maka mengingkari satu rukun Islam, dia dianggap keluar dari Islam, sehingga dihukumi murtad. Au sabballaha wa rasulah, atau juga orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Jadi mencela Allah dan Rasulnya diantara pembatal keislaman. Ya, kalau Islamnya batal berarti dia murtad. Au kafara bi ba'dil malaikah, atau mengingkari sebagian malaikat, kufur dengan sebagian malaikat. Awin nabiyyin, ya, kufur terhadap para nabi atau nabi. Jadi tidak beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun cuma satu nabi. Seperti orang-orang Yahudi, ya, beriman kepada seluruh nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Nasara, beriman kepada seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang beriman wajib mengimani seluruh para nabi. Namun keimanan kita kepada para nabi itu keimanan yang umum. Maknanya kita beriman bahwa Allah telah mengutus para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel, Allah mengutus Nabi Isa kepada Nasara, Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Saleh kepada kaumnya, dan seterusnya. Iman secara umum. Tapi ajaran Nabi tersebut, masing-masing dari Nabi tersebut, itu tidak kita imani. Kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya, jadi iman kita kepada para nabi secara umum. Pokoknya kita percaya Allah telah mengutus para nabi, namanya Musa, Isa, Harun, ya, Yusuf, Yunus, dan lain sebagainya. Adapun ajaran mereka, ya, tidak kita ikuti. Ya, kalaupun ada rumor tentang isi kitab terdahulu bahwa Nabi Musa menganjurkan ini, maka kita tidak mengikutinya. Kita tidak mengikutinya. Yang kita ikuti adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari beriman kepada para nabi secara umum dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian awil kutubil madhkurah fil Quran, termasuk di antara kekufuran adalah mengingkari kitab-kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, ma'al ilmi bidzalik, meskipun dia mengetahuinya.
Ya. Allahu a'lam bishawab. Di sini mungkin terdapat isyarat kalau orang tidak tahu di dalam Al-Qur'an disebutkan kitab terdahulu, mungkin bisa diberi uzur. Misalkan, ya. Tapi kalau sudah tahu, sudah pernah mendapatkan penjelasan bahwa ada kitab yang Allah turunkan namanya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam secara umum. Meskipun kita tidak mengimani isi kitab Injil secara terperinci. Yang penting kita beriman Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kita beriman, percaya Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Allah pernah menurunkan suhuf Ibrahim dan Musa. Cukup kita mengimani hal tersebut, maka kita telah beriman kepada Alkitab. Dan tentu saja kita beriman terhadap Al-Quran. Nah, kalau ada orang yang mengingkari diturunkannya kitab kepada nabi tertentu dalam keadaan sadar, dalam keadaan sudah tahu ilmunya, maka dia dianggap kufur terhadap Alkitab. Sama dengan dia tidak beriman kepada Alkitab, meskipun dia mengimani Al-Quran. Ya, dia percaya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia tidak percaya kalau Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Perhatikan, bukan tidak percaya dengan isi kitab Injil. Ini masalah yang lain. Ya, isi kitab Injil ini yang tidak kita amalkan, tapi ketika Allah menurunkan kitab bernama Injil kepada Nabi Isa, ini yang wajib kita imani. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari, dia kufur kepada Alkitab. Karena Al-Quran sendiri menerangkan bahwa Allah menurunkan Injil kepada Isa. Sama dengan dia mengingkari Al-Quran. Mengingkari satu ayat Al-Quran sama dengan mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran sama dengan mengingkari kitab. Berarti rukun iman terhadap kitabnya gugur. Ya, berarti imannya batal. Berarti dia murtad. Demikian pula wa kadzalika law istahana bil mushaf. Orang yang dianggap murtad pula orang yang merendahkan mushaf. Orang yang menghina mushaf wa alqahu fil qadhurat, bahkan dilempar ke tempat-tempat kotor. Ya, ini termasuk di antara bentuk kekufuran yang nyata. Masuk isya. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Rajab menyebutkan contoh lain dari hal yang menyebabkan murtad. Qala rahimahullah, aw jahada ma yu'lamu min ad-dini bid-darurati kas-shalah, atau mengingkari apa yang diketahui secara pasti di dalam agama seperti wajibnya salat. Ya, orang yang mengingkari wajibnya salat maka dia bisa dianggap murtad. Tentu setelah ditegakkan yaitu hujjah, setelah ditegakkan hujjah. Wa ma asbaha dzalika mimma yukhriju minad din, dan yang semisal dari hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari agama, ya. Namun sekali lagi ini dilakukan oleh pihak yang berwenang. Tidak sembarangan orang boleh untuk melakukan hukum qisas atau rajam atau membunuh orang yang murtad. Wala farqa fi hadza bainar rajuli wal mar'ati inda aktsaril ulama, dan tidak ada beda dalam masalah ini antara laki-laki dan wanita menurut kebanyakan para ulama. Jadi laki-laki yang membunuh wanita dia berhak qisas, wanita yang membunuh laki-laki juga berhak qisas, wanita yang pernah berzina sudah pernah nikah juga dirajam, ya, laki-laki berzina sudah pernah menikah juga dirajam. Wa qawluhu, dan sabda Nabi SAW, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yadullu ala annahu law taba wa raja'a ila Islam lam yuqtal. Orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah, ya, kata Nabi SAW ini menunjukkan bahwa seandainya dia bertaubat dan kembali kepada Islam, maka lam yuqtal, dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh. Li'annahu laysa bitariki lidini ba'da ruju'i, karena dia tidak dianggap meninggalkan agama, karena dia sudah apa? Rujuk, sudah kembali. Yang namanya meninggalkan itu ya dia tinggalkan agama, tidak kembali. Tapi kalau kembali, ya maka dia tetap di atas agama Islam. Wala mufariqan lil jamaah, dan dia juga tidak meninggalkan atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini sekali lagi menunjukkan tentang tadi sudah kita sebutkan terjaganya darah seorang muslim secara asal. Tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah. Dan yang kedua, menunjukkan betapa besarnya dosa zina, dosa membunuh, dan dosa murtad, sehingga ketiga dosa ini layak untuk dijatuhkan kepada pelakunya hukuman mati. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, di sini ada satu pertanyaan yang sampai. Apa halal hukumnya kita membunuh untuk mempertahankan harta benda kita dari maling dalam kasus pencurian? Bolehkah kita membunuh pencuri, ya, untuk mempertahankan harta benda kita? Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara asal pencuri itu hukumannya bukan dibunuh, tapi apa? Dipotong tangannya. Itu hukuman had bagi seorang pencuri. Jadi kalau kita nangkap pencuri sudah nyerah, sudah pasrah, lalu dibunuh, zalim. Yang benar diserahkan kepada pihak berwenang, lalu dihukum dengan hukum had oleh mereka tentu saja, yaitu potong tangan. Ketika sudah terbukti melakukan pencurian, ya dengan saksi yang terpenuhi syarat-syaratnya. Namun kalau kita diserang, kalau kita terancam nyawanya, lalu kita melakukan tindakan mempertahankan diri, maka wallahu a'lam bishawab, kalau itu menyebabkan kematian dari orang yang menyerang kita, maka kita tidak berdosa.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda ketika ada orang yang ingin mengambil hartaku, pencuri atau perampok atau yang semisalnya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tu'tihi malak." Jangan kau serahkan hartamu. Jangan kau berikan hartamu. Qala, orang ini bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana kalau dia menyerangku sehingga membunuh? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa anta syahid." Ya. Fa anta syahid, engkau mati syahid. Kemudian orang ini bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu? Lalu bagaimana kalau aku yang berhasil membunuhnya? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada penyerangan dan ada tindakan pembelaan diri. Sekali lagi, kasusnya ada penyerangan lalu kita membela diri. Ya, mungkin kita membalikkan serangannya kembali ke dirinya lalu dia mati, misalkan. Atau kita berupaya untuk mengejarnya lalu dia terjadi kecelakaan, misalkan. Bukan kita yang nabrak, misalnya. Karena kita niatnya untuk mengejar, untuk mengambil harta kita. Kalau terjadi kecelakaan dia mati, maka Allah alam bisawab, menurut dalil justru pencuri itulah yang masuk neraka. Dan ini menunjukkan kita tidak berdosa secara syar'i. Namun sekali lagi tidak boleh kita melakukan pembunuhan sejak awal. Ya. Jadi kita tidak boleh membunuh orang yang mencuri sejak awal. Ya, tangkap, serahkan kepada pihak yang berwenang, lalu mereka nanti yang memutuskan. Dalam hukum Islam dihukum had, yaitu potong tangan. Ya. Tapi kalau kita yang menghakimi, maka ini kezaliman. Kecuali kita diserang, lalu kita melakukan tindakan bertahan, menjaga membela diri. Kemudian terjadi pembunuhan, maka tidak berdosa, kita tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawabannya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Jika korban atau pelaku atau keduanya itu non muslim, apakah hukum matinya tetap ditegakkan? Jika pelaku non muslim, hukum had tetap ditegakkan. Namun jika pelaku muslim, korbannya non muslim, maka wallahu a'lam bishawab, kalau itu masalah darah, ya masalah pembunuhan, setahu saya tidak ditegakkan qisas, ya, karena yang terjaga itu darah seorang muslim. Namun bukan berarti darah non muslim boleh untuk kita tumpahkan. Kalau dia non muslim, ya kafir zimmi atau kafir muahad atau kafir musta'man, maka meskipun kita tidak terancam hukum qisas, tapi kita terancam tidak mencium bau surga. Nabi SAW mengatakan, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga. Adapun tentang harta, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang sampaikan? Tidak ada? Baik, jika demikian kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.